Pengalaman sukses manggung di Jepang beberapa waktu lalu membuat Fla Priscilla dan dua rekannya dalam grup vokal Tofu sepakat berancang-ancang mencari peluang untuk kembali menggelar konser di luar negeri. Sejak beberapa bulan sebelum pergantian tahun, Fla Priscilla, Anton, dan Arif giat mencari peluang untuk bisa menyuguhkan musik mereka di hadapan penonton di luar Indonesia. Sayangnya, rencana untuk manggung di Sydney, Australia batal karena suatu alasan. Namun Fla, Anton, dan Arif tidak berhenti berusaha. Gitu. Terus bulan Rp250.205 sesuai tanggal jadiannya mereka 204. Tanggal jadiannya 25 Desember 2004. Berbeda dengan acara pertunangannya pada tanggal 14 Agustus lalu yang penuh dengan kemeriahan, pernikahan Giska dan Doni memang sengaja digelar sederhana saja. Hanya orang-orang terdekat dan keluarga. Yang penting khidmat, sah di mata Tuhan, serta mendapat restu kedua orang tua. Ada 3 hal yang saya tetap yakini bahwa ada 3 hal yang harus disegerakan. Anak yang ingin menikah, jenazah yang harus segera dikubur, dan puasa yang harus segera dibatalkan. Jadi hal seperti itu tetap saya pegang. Memang ya itu pro dan kontra karena selalu ukurannya dunia manusia itu. Dan saya inginnya memang paralel tapi sulit sekali. Kesederhanaan itu rupanya benar-benar membawa berkah. Tidak perlu berlama-lama menunggu, buah penyatuan cinta Giska dan Doni mulai tampak di bulan-bulan pertama kebersamaan mereka. Dan alhamdulillah setelah 3-4 bulan lah berlalu, pertunangan itu Giska sudah dinyatakan terlambat, ya itu tetap saya syukuri dengan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah dengan apa yang saya terangkan sekarang ini gitu. Susah makan. Susah makan. Susah makan, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, berarti lapar. Mulai senang makan. Memakan buah-buahan itu saja. Senang makan buah-buahan. Kalau makannya tidak mau makan. Pemirsa, masih penasaran dengan penuturan Dewi Yull? Simak selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Sekali terjerembab, terus-menerus Ussy Sulistiawati dikejar-kejar kabar tidak sedap. Sejak pernikahan diam-diamnya dengan Yusuf Sugianto, Ussy Sulistiawati yang tak henti-hentinya dikejar para pemburu sensasi, kian terpuruk karena ramainya pemberitaan tidak sedap mengenai dirinya yang timbul tenggelam. Tidak lama setelah akad nikahnya dengan Yusuf Sugianto, Ussy Sulistiawati dibikin pusing dengan selentingan gosip mengenai status ayah kandungnya. Satu persoalan selesai, persoalan lain datang menghadang. Kali ini menyangkut Yusuf Sugianto sang suami yang kabarnya telah resmi menjadi tersangka kasus pencurian kayu di Kalimantan Tengah. Namun yang paling membuatnya mengurut dada, kabar soal rumah tangganya yang diberitakan diambang perceraian. Padahal usia pernikahannya dengan pria asal Pangkalan Bun itu masih terbilang dini. Ussy pun tengah mengandung buah cintanya dengan Yusuf. Serangan kabar tak sedap yang sporadis itu akhirnya membuat pertahanan presenter yang semula terkenal ramah terhadap wartawan ini tumbang. Diburu di lokasi syuting sinetron yang dibintanginya, Ussy yang tak tahan dengan segala pemberitaan mengenai kehidupan pribadinya pun akhirnya jatuh pingsan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Tolong dong, udah Jalan. Ayo. Mari ini dalam. Mbak. Ayo. Mbak. Jalan. Lu masuk. Obat. Depan dah. Mana naik aja. Naik dah. Obat.
Sebelum jatuh pingsan, Usi yang masih sempat menemui sejumlah wartawan dalam kondisinya yang terlihat lemah, mengungkapkan keberatannya untuk berkomentar lebih jauh mengenai pemberitaan di sebuah tabloid yang menyebutkan kalau rumah tangganya dengan Yusuf Sugianto diambang kehancuran. Tolong ya, saya tuh lagi hamil. Lagi hamil. Coba pada ngerti dong, jangan mojokin aku kayak gini terus dong. Kan belum tentu di tablet itu benar. Udah itu aja, kan belum tentu di tablet itu benar. Kabarnya Usi dan Yusuf Sugianto telah memutuskan untuk pisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu. Usi pun bahkan dikabarkan telah menyewa jasa pengacara untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya. Pokoknya aku nggak mau ngasih komentar apa-apa. Pokoknya aku nggak ada komentar. Aku nggak mau komentar apa-apa deh. Kalau emang udah semuanya pasti. Soal kemelut dalam rumah tangganya, Usi memang tidak banyak membicarakannya. Bambang Irawan, sutradara sinetron yang cukup dekat dengan Usi, malah mengaku tidak melihat tanda-tanda adanya persoalan. Dia tidak cerita banyak kepada saya. Ya karena itu mungkin privasi dia ya. Privasi dia dalam rumah tangganya, lingkungannya ya. Saya nggak ikut terlalu banyak. Di lokasi syuting, Usi masih terlihat seperti biasa. Kalau sempat ia terlihat murung dan tampak kelelahan, rekan-rekan Usi menduganya sebagai efek kehamilan saja. Dia cuman sering merenung, sering ngelamun sendiri. Itu kemudian mungkin dia mungkin atau bawaan anak, saya nggak ngerti. Satu terkasih, kulihat di sinar. Untuk menjadi orang tua bagi buah hati yang tengah dikandungnya itu, Giska dan Doni masih harus menunggu lama. Namun bayangan kebahagiaan itu telah mereka rasakan sejak saat-saat pertama kehadiran sang calon bayi di rahim Giska. Kondisi keduanya yang memiliki perbedaan tidak membuat Dewi Yul, Giska, dan Doni menyimpan kekhawatiran akan kesempurnaan sang bayi kelak. Oh enggak, alhamdulillah enggak. Saya yakin sekali bahwa setiap manusia sudah punya ketentuan-ketentuan dari bentuk kehidupan yang diberikan. Dan saya yakin dengan Giska dan Doni, insya Allah kalau memang Tuhan ingin memberikan mereka kesempurnaan, ya anak-anak itulah nanti yang bisa menyeimbangkan kehidupan mereka. Kalau tidak ada aral melintang, awal tahun nanti Giska dan Doni akan merayakan kebahagiaan ini bersama seluruh keluarga dan teman-teman dekat. Dan mudah-mudahan juga peresmian nanti insya Allah tanggal 15 Januari bisa berlangsung secara sederhana, tidak berlebihan, yang penting doa. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Pengalaman sukses manggung di Jepang beberapa waktu lalu membuat Fla Priscilla dan 2 rekannya dalam grup vokal Tofu sepakat berancang-ancang mencari peluang untuk kembali menggelar konser di luar negeri. Sejak beberapa bulan sebelum pergantian tahun, Fla Priscilla, Anton, dan Arif giat mencari peluang untuk bisa menyuguhkan musik mereka di hadapan penonton di luar Indonesia. Sayangnya, rencana untuk manggung di Sydney, Australia batal karena suatu alasan. Namun Fla, Anton, dan Arif tidak berhenti berusaha. Gitu. Terus bulan Desember ini insya Allah kita mau ada penawaran ke Hong Kong. Kita manggung, tanggal 20 nanti berangkat. Nggak tahu deh gimana, mudah-mudahan jadi gitu. Dan bulan Maret, sekarang Tofu sedang, kalau yang ada hubungannya dengan manggung di konser luar, kita lagi bikin visa. Karena kita bulan Maret insya Allah kita mau tur Amerika juga gitu. Untuk mewujudkan impiannya berkeliling dunia dengan musik, Fla tidak mau harus menunggu tawaran. Ia juga aktif mencari peluang dan kesempatan demi keinginannya itu. Sebetulnya kalau manggung di luar negeri itu kita juga nggak bisa bilang bahwa oh mereka milih Tofu atau mereka milih grup lain, nggak juga gitu. Ini sedikit banyak juga usaha dari manajemen kita sendiri gitu.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.